Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba demokan eh, apa namanya cara mendaftar lah, cara mendaftar mulai dari bikin email baru, Gmail baru, dan lagi-lagi saya mengandalkan mode incognito ya, mode penyamaran. Ini bisa dilihat di pojok kanan atas mode incognito. Salah satu video saya juga menjelaskan tentang ini. Sekarang kita bikin email baru ya, email baru. Jadi mulai dari bikin email baru, kemudian mendaftar domain gratis, hosting gratis, kemudian install RDM kosongan. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan RDM kosongan akan saya jelaskan di video. Klik buat akun. TS Nurul, lupa saya. Muhammad Sahroni. Minta izin ya Pak Roni ya, gunakan nama sampean di video saya. Ini juga ngarang Pak Roni. Mudah-mudahan umurnya saya kurangi sedikit ya, supaya lebih mudah. Mudah-mudahan bisa nih. Biasanya diminta, nah kalau kayak gini tanda-tandanya diminta ini nih, diminta apa namanya, diminta nomor HP verifikasi. Nah ini kan sudah digunakan ya, MTS Nurul Islam. Coba kita ini sini ya, MTS titik Nurul Islam titik 2023. Kita coba MTS titik Nurul titik Islam titik. Oke. Waduh, pakai juga ya. Apa nih? 23 ya? Bisa? Waduh, rupanya nama MTS Nurul Islam ini sangat apa? Banyak ya. Nah, ini saya biasanya pakai cara terakhir web MTS, atau di sini ya, web MTS Nurul Islam PJM. Nah, ini udah panjang sekalian nih. Pasti tidak ada ya kan? Nah, ini kita pakai ini karena biasanya saya agak sedikit lupa. Jadi passwordnya harus dicatat. Ini alhamdulillah tidak perlu menambahkan nomor telepon, tidak perlu menambahkan email pemulihan ya. Oke, kita catat dulu. Ini Gmailnya. Seperti ini, web MTS Nurul Islam BJM gmail.com. Ahmad Sahroni ya, Pak Sahroni, pinjam nama Bapak ya. Ini nomornya juga agak ngaco. Soalnya kalau saya kasih nomor Pak Roni di sini nih, banyak fans ceweknya nanti yang kesini, bahaya. Oke, ini ya. Jalan Ayani kilometer 5 Banjarmasin Timur. Nah gitu aja ya Pak Roni ya. 7023 berapa ya Pak Roni? 8 deh. Oke. Sepertinya ini. Oke, kita lanjut ke biasanya supaya saya selalu ingat ini. Nah, seperti ini. Saya kirimkan ke email saya yang lain supaya ada salinannya. Jadi ada salinan email.
Oke, kita ke doublehost.com dulu. Mudah-mudahan masih ada promo hosting gratis. MTS Nurul Islam. Oke, ada ya MTS Nurul Islam BIS ID. Kita masukkan ke keranjang. Kita klik selesaikan. Oke, Rupiah. Sekarang kita coba isi. Oh, berarti saya sudah salin. Lupa nih. Ini Jalan Ayani kilometer 5. Sini ya, alamat utama Jalan Ayani kilometer 5. Oh, pakai RT deh. Biar seakan-akan bener gitu loh. Ini kelurahan sebenarnya ya. Ini Kalimantan Selatan. Bagi kekawanan yang menyimak video ini, mohon nanti bantuan supportnya, nambah subscriber lah. Oke, sekarang email. Oh, emailnya panjang nih. Nah, kata sandi ini. Karena kebetulan kita mau mendemokan install aplikasi RDM lagi ya. Nomor telepon, apa lagi yang ketinggalan nih? Nama sudah, nama belakang. Oke, ini sudah. Dengan ini saya menyatakan, kita klik, kita coba selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan diterima. Yang saya khawatir jangan-jangan dari pihak doublehost.com ini mengenali IP internet dari rumah saya atau dari komputer saya. Mudah-mudahan lah tidak. Mudah-mudahan ini karena untuk keperluan pembelajaran saja sih. Kita tunggu sambil kita menunggu. Nah, ini sudah muncul. Coba kita klik continue to client area. Mudah-mudahan domainnya. Nah, kalau seperti ini biasanya diterima sih permohonan domain kita. Nah, ya kan? Statusnya aktif. Oke, sekarang kita cek email karena biasanya yang sering luput dilakukan oleh teman-teman itu adalah verifikasi dua kali verifikasi ya. Pertama verifikasi email seperti ini. Verifikasi email. Ya kan? Verifikasi email. Kemudian yang kedua, ini verifikasi apa ya istilahnya? Saya kurang paham juga istilahnya karena pakai bahasa Inggris. Verify the accuracy of OS data ini. Sorry, ada yang diklik satu ya? Belum. Oh, ini domain registration bukan juga ya? Ada satu lagi yang harus kita klik. Nah, ini. Verify your contact information. Ini biasanya bersifat wajib karena dulu anak-anak kami, siswa kami pernah mengabaikan tidak mengklik link verifikasi ini. Yang terjadi adalah awalnya domain dia ini dinyatakan aktif. Nah, karena mungkin ya maklum lah namanya anak-anak juga masih proses belajar, mereka juga nggak atau tidak terlalu memperhatikan yang detail-detail seperti ini. Jadi status yang awalnya aktif berubah menjadi fraud. Oke, ini ya, ini dua. Nah, ini kenapa kemudian saya bilang saya bisa ingat kasus kayak gini, karena anak-anak kami itu ada yang tidak mengisi ini mereka karena takut diisi KTP. Padahal saya bilang udah pakai KTP sembarang aja. KTP sembarang seperti yang saya lakukan. KTP itu kan biasanya terdiri dari 16 digit. 16 digit ya. Nah, kayak gini. Kemudian biasanya ditutup berapa? 16 digit ya. 1 2. Nah, ini kayak gini aja lah. Nah, nomor HP kita isi aja dengan nomor HP. Makanya ini meskipun sembarang, saya selalu membiasakan untuk menyimpan di notepad.
Kita submit ya. Nah, ini kan sudah terverifikasi successful, padahal kelihatannya ngaco juga. Ini mohon maaf pihak doublehost.com ya jika menonton video ini. Ini lebih ke pembelajaran saja. Saya juga berterima kasih doublehost.com 2 tahun yang silam pada saat akhir corona, apa ya, saya lupa, masa corona juga memberikan fasilitas hosting gratis 3 bulan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Doublehost. Dulu kami, siswa-siswi keterampilan komputer kami, saya arahkan juga belajar di doublehost.com ini karena ada fasilitas hosting gratis 3 bulan menggunakan cPanel. Sayang videonya sudah di take down oleh YouTube. Entah mungkin ada yang melaporkan, saya kurang paham, tapi videonya hilang. Oke, sudah selesai untuk urusan mendaftar domain. Sekarang kita lanjut ke mendaftar hosting ya. Kebetulan saat ini andalan saya masih FlashPanel ya, karena belum ketemu hosting cPanel yang gratis. Awalnya ada, saya baca 1 bulan. Nah, itu tuh nanti kita coba ya. Ini kita teruskan dulu ke FlashPanel. Karena ini untuk belajar saja, untuk bahan ya, ngisi waktu luang, belajar, menambah jam terbang, praktek-praktek, install aplikasi RDM yang seperti ini. Oke, berikutnya kita ke Pangeran Co.id. Pangeran Co.id masih gratis ya. Kita ambil gratis. Kita menggunakan domain kita tadi apa? Ini. Nah, biasanya juga kadang-kadang salah satu huruf pun juga nanti bermasalah juga ya. Jadi biasanya saya selalu pastikan copy paste. Bis ID-nya di sini ya. MTS Nurul Islam bis ID. Kita use. Oke, Rp0. Sekarang kita isi. Alamat utama. Wah, saya lupa deh ya, menambahkan RT, nggak apa lah. Ini kemudian sembarang lagi karena lupa. Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, berapa nih kodenya? 0238. Alamat email mana tadi? Ini alamat email, kemudian nomor HP, kata sandi digunakan ini ya. Ini kata sandi juga ya, harus hijau, makanya biasanya saya selalu menyiapkan kata sandi, jadi supaya tinggal copy paste, supaya nanti tidak ada tidak ada terjadi kesalahan, kemudian menghindari lupa. Nah, ini ada pertanyaan, dari mana Anda mengetahui Pangeran Co.id? Dari sosial media Facebook. Nah, dan ada satu lagi channel. Wah, ini berbau-bau promosi ya. Nah, sekalian numpang promosi juga. Siapa tahu mungkin dari pihak Pangeran Co.id ini mau nengok channel YouTube saya. Lumayan tambahan viewer. Oke, ini sudah terisi. Kemudian kita klik centang. Dengan ini saya menyatakan. Mudah-mudahan, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini juga diterima. Karena kadang ada juga yang fraud atau ditolak oleh mereka dari pihak Pangeran Co.id-nya. Biasanya sih karena mungkin kalau yang sering terjadi ya di lab komputer kami itu karena anak-anak barengan mengakses dari satu IP address internet yang sama.
Meskipun komputernya beda-beda, tapi dari satu jaringan internet yang sama itu juga banyak yang fraud, gagal. Kita klik ya. Ini nomor pesanan yang sudah ada sekarang. Ini bagian yang menegangkan. Ini biasanya ada kemungkinan fraud, mudah-mudahan tidak. Nah, alhamdulillah biasanya kalau letaknya di sini, ini biasanya aktif. Nah, seperti ini. Ini sama juga ketika layanan kita sudah dinyatakan aktif, kita harus ngecek email kita untuk verifikasi, mengklik link verifikasi yang dikirimkan oleh Pangeran Ko ID. Seingat saya hanya ada satu saja link verifikasi yang harus kita klik, yang wajib ya, yang sifatnya wajib. Kalau istilah saya mewajibkan karena itu tadi kejadiannya ada beberapa siswa-siswi kami yang tidak mengklik link verifikasi ini, yang awalnya aktif berubah menjadi fraud. Sayang kan? Kita sudah habis waktu beberapa belas menit atau puluh menit untuk ngurus yang kayak gini, ternyata fraud. Fraud itu tidak bisa digunakan lagi. Kita klik ya, verify your email address. Kemudian kita klik continue. Nah, berarti kan kita sudah melakukan yang mereka perintahkan, yakni verify, memverifikasi. Oke, sudah. Ini sudah. Ini boleh nanti di ini. Nah, pertanyaannya apakah kemudian domain dan hosting ini bisa langsung digunakan? Ya, tidak bisa. Karena supaya domain dan kalau hosting bisa ya, hosting ini kan sifatnya netral, cuma tempat aja server. Tapi domain ini supaya bisa diakses orang, ini contohnya ya, kita klik. Nah, ini kan this site cannot be reached. Kenapa? Karena belum dilakukan, belum disetting name servernya. Nah, ini name servernya. Name server ini harus disetting di akun domain kita. Berarti kita harus kembali lagi ke doublehost.com. Betul. Ini kita copy ya. Di salah satu video saya yang agak-agak singkat, saya sudah bikin part-partnya. Itu saya jelaskan per langkahnya. Ini kita sekarang ke doublehost.com ya. Di mana? Bagian mana? Ini di bagian menu domain saya ini. Di menu domain saya ya, sini. Nanti ada kayak lambang obeng seperti ini, kita klik. Kemudian nanti kita masuk ke menu name server. Nah, ini di name server 1 dan name server 2 ini kita ganti. Nah, sebelum diganti kita pindahkan dulu yang asalnya gunakan name server bawaan, kita ganti menjadi menggunakan custom name server. Custom ini baju ya, maksudnya name server yang dari Pangeran Ko ID. Seperti ini. Jangan lupa ns1, ns2, pangeranserver.com. Kita klik ubah name server dan biasanya perlu waktu beberapa menit lah. Pengalaman saya sebelumnya 30 menit. Baru bisa propagasi server ini bisa bisa dinyatakan aktif lah. Oke, bagaimana cara ngecek? Cara ngecek domain kita ini apakah sudah terpropagasi? Biasanya pertanyaannya saya sampaikan ke anak-anak saya, siswa-siswi saya di keterampilan komputer, dan beberapa yang memang menyimak video atau mungkin memang hobi ya masalah seperti ini, mereka langsung tahu bahwa harus ke alamat dnschecker.org seperti ini. Ini namanya kita ngecek proses propagasi domain. Yang awalnya tanda silang ini karena belum nyampe 5 menit ya. Belum nyampe 5 menit. Jadi biasanya setelah 15 menit ke atas, kadang-kadang juga harus sampai 30 menit ke atas. Ini namanya proses propagasi. Jadi kita setelah setting name server tadi, dan ini jangan dilakukan berkali-kali. Misalkan ketika Bapak Ibu teman-teman ngecek di dnschecker.org masih tanda silang seperti ini, lalu kemudian merubah lagi di sini, tambah waktu lagi. Jadi biarkan saja, diamkan saja. Yang penting asalkan penulisannya tidak ada yang keliru. Makanya saya selalu
pakai teknik copy paste dari email, copy paste dari email nih kayak gini ya. Ini mereka juga mengirimkan informasi akun hosting. Nah, seperti biasa juga selalu saya copy supaya tidak ada, dan saya biasanya ngopinya di notepad ini supaya memudahkan copy paste ke tempat lain. Nah, nanti propagasinya jika berhasil, maka IP yang muncul adalah IP-nya yang ini. Ya, kita coba sekali lagi. Ini kan silang semua nih. Nah, kita klik search. Biasanya ada. Nah, ini kan cepat nih. Mengapa cepat? Karena kemungkinan besar DNS atau hosting yang dimiliki oleh Pangeran Co.id ini server luar negeri nih, mungkin jadi murah, bahkan mereka berani menggratiskan. Ini buktinya. Dari Amerika kan hijau. Yang awalnya yang tadinya tanda silang. Nah, awalnya tanda silang kayak gini ya. Ini berubah jadi centang hijau. Nah, jadi biasanya kalau sudah centang hijau seperti ini, ada kemungkinan website kita bisa bisa diakses. Kita coba ya. Kita coba apa tadi nama? Nah, ini nama domain. Nah, seperti ini. Kalau sudah ada, selamat layanan hosting telah aktif, maka itu artinya domain kita sudah bisa diakses. Tinggal nanti berikutnya kita coba masuk ke Flash Panel, dan ini misalnya salah satu ketika kita bicara mau nginstal RDM, ini bagusnya secure itu HTTPS-nya jalan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Ini videonya agak panjang tapi mudah-mudahan ini tanpa saya edit ya, harusnya bisa menggambarkan bahwa mulai dari proses bikin email, kemudian daftar domain di double host, kemudian daftar hosting di Pangeran Co.id. Nah, kemudian apa tadi? Ngedit name server. Ini ngedit name server. Nah, kemudian apa lagi? Setelah ngedit name server, kemudian kita ngecek domain kita apakah sudah terpropagasi atau tidak. Ini kan masih ada yang silang-silang nih, tapi sudah ada banyak yang hijau. Kalau sudah banyak yang hijau berarti domain kita bisa diakses. Dan coba diperhatikan IP-nya ini sudah sama dengan yang dikirimkan oleh pihak double host tadi, yakni 202.73.25.54. Oke, sekarang kita lanjut kita tutup ya, ini DNS checker. Ini juga kita tutup. Ini juga kita tutup. Ini juga kita tutup. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya, ke control panel, ke Flash Panel ya. Ini Flash Panel. Kita copy. Atau lewat sini juga bisa nih. Saya lebih suka lewat email. Nah, kayak gini. Oke, ini kalau ada notifikasi semacam ini kita accept aja. Kemudian kita masukkan username, passwordnya. Jangan lupa diganti kalau memang Bapak Ibu pengen mengganti. Nanti untuk mengganti akan saya bikinkan satu video khusus lah mengganti password itu tadi. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, sekarang kita mau mendemokan menambahkan SSL atau ini SSL security, atau supaya kita bisa mengetikkan semacam ini, HTTPS MTS Storage System seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, seperti ini, HTTPS MTS Storage System bisa ID. Nah, ini kan masih seperti ini nih, masih not
secure lah, itu not private. Seperti inilah. Ini kalau kita gagal install security-nya. Nah, sekarang kita coba dulu yang awal-awal dulu ya, yang ringan-ringan dulu. Install SSL. Ini soalnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya juga, dan yang di beberapa kolom komentar terkait masalah ini. Ini tinggal kita klik security-nya. Kemudian setelah diklik SSL TLS sertifikat ini, kita agak sedikit lama ya, bisa berputar. Oke, sudah muncul. Nah, ini seperti ini, kita klik install. Kemudian di bagian sini, jika di video sebelumnya itu dicentang semua ya, kalau sekarang dari beberapa percobaan sepertinya cukup di atas sini aja, karena yang paling penting ini sih. Nah, ini zaman sekarang juga jarang orang sih mengetikkan www kayak gini, jadi cukup yang sini aja. Yang pertama kita klik get it free. Kita klik get it free, kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan SSL TLS sertifikat ini berhasil. Nah, biasanya kalau berhasil ada tulisan secure seperti ini. Memang sih kadang tidak bisa langsung, misalnya kita contohkan ya. Nah, ini kan tidak bisa langsung terlihat karena kita harus buka lagi di browser yang lain. Jadi misalkan ya, kita copy lagi di browser kita yang lain, misalkan seperti ini browser utama, tadi kan mode penyamaran, ini mode yang normal. Nah, seperti ini sudah secure ya, connection is secure, tidak ada lagi yang notifikasi merah tadi. Jadi ngujinya Bapak Ibu sekalian, apakah berhasil atau tidak, kita buka bisa di HP kita atau di browser yang lain. Oke, ini sudah. Sekarang yang bagian akhir dari video ini adalah install RDM, tapi yang kosongan. Nah, kosongan itu nanti saya perlihatkan kosongan seperti apa yang dimaksud. Oke, kita masuk ke website domain. Kita mau bikin subdomain namanya. Subdomain untuk menginstal aplikasi RDM. RDM.MTS Nurul Islam BIS ID, seperti inilah. Sekali lagi terima kasih pada Pangeran Co.id dan doublehost.com yang sudah memberikan fasilitas luar biasa nih, domain gratis, kemudian hosting gratis, list panel, terutama ini terpakai buat saya pribadi sebagai guru bimbing antik dan anak-anak kami di keterampilan komputer bisa belajar hosting-hosting yang seperti ini. Oke, ini sudah ya, domain, subdomain sudah seperti ini. Langkah berikutnya, kita perlu untuk bikin, kita kan persyaratan, kita buka dulu ya RDM Kemenak.go.id. Salah satu persyaratannya adalah versi PHP-nya harus versi 7.2. Nah, seperti ini ya. PHP 7.2. Nah, jadi kita harus setting dulu PHP-nya ke versi yang 7.2. Dan ini kalau melihat speknya ya, memory limit apa segala macam, memang kurang ideal sih untuk dipakai secara secara orang banyak RDM-nya ini. Jadi ini berguna untuk belajar saja, belajar cara nginstal, mungkin nguji beberapa hal di aplikasi RDM. Kalau untuk digunakan aktif, saya kira saya tidak merekomendasikan. Tapi kalau mau teman-teman mencoba silahkan. Tapi jangan terlalu berharap banyak ya, supaya nanti kata istilah orang Banjar, supaya kada terjelapak. Oke, PHP sudah. Kemudian ya kita install SSL, meskipun tadi ada semacam notifikasi subdomain tidak dikenali, tapi kita cobalah dulu.
Kita coba, siapa tahu bisa ya. PHP sudah, kemudian SSL kita install juga seperti ini tadi. Kita klik secure domain saja, yang lainnya dibiarkan tidak dicentang. Kita tunggu sebentar, karena permasalahan subdomain tidak dikenal itu juga pernah ada yang melaporkan ke saya. Saya lupa sih persis seperti apa, tapi nanti kita lihat saja di video ini. Hampir tidak ada proses editing. Saya jadi pengen dari awal sampai akhir. Ini supaya nanti teman-teman bisa melihat lah. Ini berhasil ya, berhasil install SSL-nya. Ini kemudian kita balik lagi ke menu website domain. Menu website dan domain ya, sebelah kiri ini kita klik yang bagian RDM MTS Nurul Islam. PHP sudah, security-nya sudah, kemudian kita bikin database dan juga user database. Oke, seperti inilah. Ini kita kasih nama RDM, kemudian ini database ini digunakan untuk domain yang mana? Kan kita ada subdomain, ada domain utama. Nah, ini karena kita mau install aplikasi RDM di subdomain sini, jadi kita pilih yang ini. Ya, ini database name, ini database-nya, nama database-nya, ini domain atau web yang mau dipakai database tersebut. Nah, ini supaya tidak bingung juga, biasanya saya untuk menyederhanakan ini gini aja. Kalau di atasnya ini database name-nya RDM, usernya RDM juga. Kemudian passwordnya kita pakai password yang sama kayak yang sebelumnya juga ya. Yang penting asal hijau, asal strong. Oke, nah ini bagian sini jangan dicentang. Jadi supaya database ini, user database ini hanya berhubungan dengan database yang di atas sini. Oke ya, jadi masing-masing nanti kalau misalkan di domain utama mau diinstal WordPress dia punya database, user database sendiri. Oke, kita klik OK ya. Sudah. Oke, sekarang kita copy dulu supaya nanti tidak bingung. Jadi nanti seperti ini, database name, kan? Kemudian di sini database user, kayak gitu aja lah. Kemudian passwordnya mana tadi lah? Passwordnya ini. Kenapa seperti ini? Karena nanti ada ketika kita install RDM ini ditanyakan seperti ini. Oke, ini ya. Oke, sudah. Apa lagi ya? Sudah cukup. Database SQL sudah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini berbeda dengan tutorial saya yang sebelumnya, nginstal RDM di Flash Panel juga, tapi menggunakan domain MyID. Perbedaannya di tutorial kali ini, saya ingin mencontohkan cara nginstal RDM, tapi sudah jadi, RDM-nya sudah terinstall. Jadi nanti tinggal memasukkan NSM madrasah dan token. Caranya seperti apa? Nanti saya tunjukkan. Kosongan ya. Ini kita masuk ke menu file. Kemudian ini kita hapus. Kita remove. Oke. Nah, kemudian di bagian sini di di folder RDM MTS Nurul Islam ini ya. Ini kita upload file yang sudah kita siapkan. Jadi saya sudah menyiapkan semacam file zip kosongan ya.
file zip kosongan yang sudah berhasil saya install di hosting yang lain. Hosting ini juga ya, hosting Flash Panel dari Pangeran Co ID juga. Nanti kita coba apakah berhasil kita install di sini. Nah, ini kan kebetulan yang sudah ya. Ini RDM kosongan, PLSQL-nya juga ada. Ini kita upload. Dan ini proses upload file ini sangat tergantung kecepatan internet di tempat Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin tergantung lalu lintas data di hostingnya. Tapi untuk ukuran hosting gratisan Flash Panel lumayan cepat nih, 48 MB. Oke, sekarang kita ekstrak. Kita ekstrak. Nah, nanti menghasilkan seperti ini. Nah, kita pindahkan dulu ya RDM kosongan ini ke tempat lain. Saya bikin dulu semacam directory ya. Ini kebiasaan saya saja sih. Boleh dilakukan, boleh tidak masalah. Saya yang agak sedikit kurang yakin ini nanti di bagian karena ini ada httdoc ini ya, HT access ini, saya kurang tahu apakah nanti bisa terinstall dengan baik. Oke, ini sudah. Nah, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengubah config.php. Karena ini config PHP ini bersumber dari file RDM di hosting yang lain. Harusnya ada nih munculnya, ini tidak muncul ya. Config PHP. Nah, ini juga ada PLSQL-nya ya. Ini juga kok tidak ada ininya. Harusnya ada isinya ya. Kita balik dulu config PHP. Nah, seperti ini. Oke, tadi lambat aja ya. Nah, ini teman-teman sekalian, berarti tadi ya, kita balik lagi config PHP. Nah, ini kan ada database user, database name. Ini kita rubah, kita samakan dengan yang tadi kita bikin. Nah, seperti ini ya. Ini kita ganti. Seperti ini. Kita ganti. Kemudian passwordnya juga kita ganti. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita simpan. Oke, ini langkah pertama. Langkah kedua, di database tadi, database ini, di menu database ini ya, di menu database, kita masuk ke menu website ini tadi ya. Ini benar ya, ini ya, MTS, RDM, MTS. Oke, betul. Saya tadi melihat yang MTS Islamnya. Database ini ya, di menu database ini, kemudian kita masuk ke phpMyAdmin. Nah, kita kita import yang database SQL tadi. Database SQL ya. Ini kita pastikan di sini. Ini kan kosong nih database SQL-nya. Sekarang kita klik import. Kita choose file. Oh, ini besar ya. Sementara batasannya hanya 2 MB. Berarti harus kita zip dulu. Harus kita zip file SQL-nya. Ini file SQL-nya kan kebetulan 3 MB nih. Besar ya. Sementara Flash Panel karena gratisan tadi mereka ngasih jatah cuma 2 MB maksimal. Sekarang kita file SQL-nya ini kita zip. Oke, kita zip ya. Dapat hasilnya berapa?
Oke, 754 KB. Sekarang kita upload. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil uploadnya. Kita tunggu sebentar. Ini proses, tapi begini ya, sebagai catatan atau disclaimer juga, saya bikin install aplikasi RDM-nya ini masih dari hosting yang agak sama-sama dari Pangeran Co ID. Saya cek dulu ya nama ininya, RDM man 4 tabalong bis ID. Nah seperti ini. Ini yang saya maksud kosongan itu seperti ini. Jadi RDM-nya sudah terinstall, tinggal memasukkan NSM dan token. Nah kebetulan saya tidak tahu NSM dan token untuk man 4 tabalong di salah satu madrasah aliyah negeri di kabupaten kami, Kalimantan Selatan. Nah, tapi alhamdulillahnya ini bisa kita pakai. Jadi tadi ya langkah kedua tadi sudah berhasil import SQL. Nah, kita lihat besaran filenya awalnya hanya 9.5 MB, 9,5 MB. Oke, sekarang kita uji apakah RDM yang baru kita import tadi bisa jalan sempurna sampai ke tahapan update yang terbaru. Seperti ini ya tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang tadi saya maksudkan dengan nginstal RDM kosongan. Kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan mini hosting. Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih ya. Cuman ini cara yang berbeda. Jadi maksudnya supaya teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rekan-rekan pegiat IT madrasah, terutama operator RDM atau admin RDM di madrasah masing-masing ini ada tambahan cara lah. Tambahan cara seperti ini. Nah, ini yang kosongan. Sekarang tantangan yang berikutnya adalah bisa tidak hosting gratisan ini masuk sampai ke halaman admin RDM madrasah kita. Ya, kita buktikan, tapi dengan syarat harus ada token ya. Kebetulan MTS Nurul Islam ini ada tokennya. Oh sorry. Ini saya ingin mencontohkan cara mencari token bagi madrasah yang mungkin kehilangan data tokennya dengan syarat user password untuk masuk ke situs RDM Kemenak Co ID ini tidak dirubah. Kita masuk dulu ke situsnya RDM Kemenak Co ID. Ini ya, login HD. Ini dengan syarat tidak kita rubah passwordnya. Sekarang kita klik login. Nah, ini kan karena dari pihak MTS Nurul Islam tidak merubah passwordnya. Di sini bisa kok dirubah password, dan baiknya Bapak Ibu ini dirubah password terutama bagi mereka yang yang sudah ngirim nilai, karena kalau tidak diubah password nanti malah orang lain bisa ngelihat data Bapak Ibu di sini. Oke, ini kita copy ya. Token RDM. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi. Logout. Sekarang kita masukkan NSM madrasah. Kemudian kita masukkan tokennya tadi. Kemudian passwordnya seperti ini. Terus sama ya. Kemudian kita klik daftar.
Nah, biasanya di bagian sini yang mungkin bagi sebagian teman-teman katanya tidak bisa update. Nah, ini kan kita pakai gratisan ya. Ini coba diperhatikan. Oh, ini sudah versi yang terbaru nih. Nah, ini 13 Desember sorry. Iya, 13 Desember 2023, berarti sudah yang terbaru. Wah, ini lumayan nih. Tidak perlu update lagi ya. Sekarang kita coba masuk di tahun ajaran baru. Masuk tahun ajaran baru. Proses authentication-nya berhasil. Nah, biasanya di bagian sini ya yang agak macet kata teman-teman sih. Berhenti di 1% aja. Kalau menurut saya, misalkan ya untuk kasus yang seperti ini, namanya juga gratisan ya, kita tidak boleh berharap terlalu banyak sih. Cuman ini saya yakin mungkin ada kaitannya dengan tadi hostingnya perlu, atau kita perlu bersabar sedikit, atau kita coba di browser yang lain. Ini biasanya kalau kata teman-teman sih beberapa kali coba ini seperti ini terus muternya. Nah, jadi kalau menemukan kasus yang seperti ini, Bapak Ibu ditutup saja Chrome-nya atau browsernya, ditutup. Kemudian buka lagi bisa di Google Chrome yang sama atau di browser yang lain. Apa tadi alamatnya? Saya sering lupa. Ini ya alamatnya ya, RDM MTS Nurul Islam. Iya. Ini. Berarti tidak perlu nih. Bawah tadi ya, RDM MTS Nurul Islam BIS ID. Sekarang kita coba jalankan di Google Chrome utama. Kita siapkan juga username-nya tadi, NSM-nya ini ya. Ini NSM-nya. Memang sepertinya setelah diupdate nih agak berat ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di grup Facebook juga. Setelah mengupdate itu malah kayak sering ketemu blank putih kayak tadi nih. Tapi kita coba lah. Kita coba sampai berhasil masuk ke halaman admin madrasah. Seperti ini. Kita klik login. Ya, ini salah satu yang gratisan itu selalu muncul ini ya, Bapak Ibu, selalu muncul iklan. Yang namanya gratisan ya kan, iklan. Nah, alhamdulillah berhasil ya. Berhasil masuk ke halaman admin. Nah, sisanya nanti mungkin ini kan yang tutorial kedua yang kosongan ya. Yang dimaksud kosongan tadi ya seperti ini tadi. Jadi nanti tinggal memasukkan NSM, token, kemudian ini otomatis kayaknya sudah terupdate ya ini. Nah, nanti di video berikutnya saya akan coba demokan atau perlihatkan RDM yang sudah jadi atau yang sudah berisi data kita pindahkan. Misalnya dari hosting A ke hosting B, atau dari lokal ke online, atau sebaliknya dari online ke lokal SAM. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian, para pegiat IT Madrasah, video yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekalian saya minta tolong jika video ini bermanfaat, tolong di like, dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, karena saya juga lagi dalam proses belajar konten kreator di YouTube dan mengejar jam tayang publik. Saya harapkan mudah-mudahan video ini berguna, dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.